bertemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dengan subtema hari ini kita dari lebih dekat dengan Allah. Saya ambil Efesus pasal 1 ayat yang ketiga saja kita baca dahulu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya teks kita dari pasal 1 sampai pasal 3, 3 pasal sebenarnya. Tapi enggak usah kita baca semua. Mari saya mau Bapak Ibu buka Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu saya mau kita baca bersama-sama Efesus pasal yang pertama, Galatia, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Hari ini kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Haleluya Bapak Ibu. Ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita yang mau semakin dekat dengan Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Efesus pasal surat Efesus itu ditulis Paulus ketika Paulus masih di penjara, Bapak Ibu. Jadi Paulus sedang berkhotbah kepada jemaat di Efesus tentang pelayanan hidupnya dan bagaimana Yesus dari pasal 1 sampai ke pasal 3 bagaimana Yesus menjadi sumber sejarah. Diceritakan bagaimana Yesus, siapa Yesus. Lalu pasal yang keempat sampai dengan yang keenam itu Paulus bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu, di pasal 1 sampai ke pasal 3 kita bisa melihat apa yang dilakukan Paulus sehingga bisa dekat dengan Allah. Semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah. Boleh dibuka slide berikutnya? Iya. Pertama yang perlu kita ketahui, perubahan apa rupanya yang dialami oleh Paulus. Yang pertama, Paulus dulunya murid Gamaliel. Sudah pernah saya jelaskan di 2 minggu yang lalu Bapak Ibu. Gamaliel siapa? Dia pakar Taurat, ahli Taurat yang sangat terkenal, guru yang sangat disegani dan dihormati. Dan itu menjadi gurunya si Paulus. Paulus menerima pengajaran langsung dari Gamaliel. Jadi Paulus itu betul-betul orang yang disegani. Siapa Paulus? Muridnya Gamaliel. Waktu dibilang itu Bapak Ibu. Jadi dia pakar teori soal hukum Taurat, soal debat dia jago. Dan juga bukan hanya debatnya, bukan hanya bicaranya aja tentang hukum Taurat, tentang melakukan hukum agama. Bukan hanya bicara aja, bukan hanya teori, tapi dibilang prakteknya juga. Kalau baca tulisan-tulisan Paulus bilang gak ada yang lebih apa dari aku lah kalau melakukan hukum Taurat. Paulus berani bilang begitu karena dia benar-benar tekun melakukan Taurat. Gurunya itu benar-benar guru yang dihormati gitu. Jadi pembentukan yang dialami Paulus selama dia sebelum mengenal Yesus, dia menjadi orang yang pintar, kritis, cakap berbicara. Tapi setelah dia menerima pencerahan dari Tuhan, dia semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat. Dia terpilih menjadi rasul oleh Tuhan walau tidak pernah bertemu Yesus semasa Yesus hidup. Tapi pengalamannya ketika dia mengalami penglihatan dan bertemu dengan Tuhan mengangkat dia menjadi rasul, sehingga Tuhan menuntun dia selama perjalanan dan selama hidupnya. Paulus sudah menulis 3 kitab yang Bapak lihat, yang Bapak Ibu boleh lihat di situ ada dari Roma, Korintus, seterusnya. Kalau termasuk Ibrani maka jadi 14 kitab. Karena Ibrani masih belum pasti siapa penulisnya. Cuman mirip-mirip Paulus tapi ada yang meragukannya juga. Oke. Jadi teks apa yang dilakukan Paulus untuk membangun hidupnya sehingga dia bisa lebih dekat dengan Allah.
Yang pertama yang dilakukan Paulus adalah mengenal status kekristenannya. Efesus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat saya akan bacakan untuk kita semua dengan cepat saja. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata sebelum dunia dijadikan itu Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa Inggris malah sebelum tiang dunia didirikan. Nah gitu dia. Jadi dunia ini ada tiang yang malah katanya kalau di kitab bahasa Inggris. Juga Bapak Ibu, sebelum dunia dijadikan, kita semua dipilih untuk jadi dekat dengan Allah. Sudah dipilih, sudah ditentukan untuk kita hidup dekat dengan Allah. Harus paham dulu statusnya ini, ya kan? Kalau saya pergi ke acara adat, di acara keluarga purba, saya harus tahu status saya. Jangan pula saya duduk di tengah-tengah rame-rame, santai-santai, sambil nyuruh-nyuruh, kau. Kalau di acara purba, saya boru. Jangan sembarangan duduk-duduk, ya kan, ketawa-tawa, nunjuk-nunjuk orang. Saya harus ada di belakang, gitu. Ngerti maksudnya Bu ya, statusnya. Dan kekristenan harus memahami status kita. Kita ini orang percaya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ada yang sudah ditentukan bagi kita. Bagaimana hidupnya orang Kristen? Apa yang harus saya lakukan dengan status saya? Gitu Bapak Ibu. Kalau statusnya saya orang Indonesia, warga negara Indonesia, waktu saya ada di Indonesia, saya lakukan hukum saya, hukum Pancasila, begitu Bapak Ibu. Jangan berharap yang lain, hukum-hukum lain. Oh, di Israel begini, itu hukum Yahudi Bapak Ibu, jangan dibawa hukum Yahudi. Ini Indonesia, warga negara Indonesia, hukum Indonesia. Lihat statusnya. Begitu juga kita bicara soal kekristenan, status kita siapa? Apa? Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan memahami status kita dan kita hidup sesuai dengan status kekristenan kita bisa membangun hidup kita untuk lebih dekat dengan Allah. Saya percaya kita semua rindu untuk dekat dengan Allah, amin Bapak Ibu. Atau nggak rindu nih? Haleluya Bapak Ibu. Lagu ini udah lama kami rencanakan mau kesaksian sama Michael. Nggak taunya pas saya susun khotbah saya, loh kok pas pula ujiannya gitu. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Jadi Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan Tuhan, tapi diubahkan oleh Tuhan menjadi Paulus. Dan saya mau bilang, lihat Bapak Ibu, Paulus menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Kenapa saya bilang sangat dekat dengan Allah? Menulis 13 kitab Bapak Ibu. Tulis 13 kitab. Bagaimana pewahyuan itu bicara di hatinya. Bagaimana firman itu benar-benar saya bilang menghias betul pikiran setiap harinya. Sehingga dia menulis kitab, menulis surat, menulis firman Tuhan, menyampaikan pendapat-pendapat teologi Kristen di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya lainnya. Sangat dekat dengan Tuhan. Karena dia paham statusnya, dia hidup sesuai dengan statusnya. Hidupnya seperti apa Bapak Ibu? Di ayat yang keempat saya bacakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi Tuhan minta kita hidup kudus. Ya, kalau kudus ini saya sudah jelaskan minggu lalu ya Bapak Ibu. Bagaimana kudus? Bukan bicara tentang tidak berdosa sama sekali, tapi hagios bicara ketika persembahan binatang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan dianggap kudus jika dia sudah dibedakan dari binatang-binatang yang lain dan dikhususkan hanya untuk Allah. Bangunan dianggap kudus ketika bangunan ini dibedakan dari bangunan-bangunan yang lain dan dikhususkan untuk Tuhan. Demikian juga manusia, ketika bicara manusia hidup kudus, maka hidup manusia itu harus berbeda dari gaya hidup duniawi dan hidupnya hanya dikhususkan,
hanya untuk Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang tak bercacat? Apalagi nih Pak. Nah, kata bercacat sebenarnya, tak bercacat ini sebenarnya tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Aslinya bahasanya adalah amomos, tapi lebih mirip tak bercacat. Sebenarnya amomos itu bicara begini Bapak Ibu. Ketika binatang, domba mau dibakar, mau dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban, sebagai korban, maka diperiksa dulu hidungnya, mulutnya, matanya, kupingnya, tanduknya, kakinya, diperiksa semua. Ketika layak untuk dipersembahkan, baru dibilang amomos. Begitu Bapak Ibu. Artinya bahwa hidup kita bukan tidak berdosa, tapi kita sebagai orang percaya diminta untuk hidup amomos, hidup layak untuk dipersembahkan. Bagaimana kita membangun hidup kita agar layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu masih ingat Roma 12 dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan hidup, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu masih ingat? Hidup kita harus layak, hidup layak di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita adalah mencari supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Bukan sekedar cukup kenyang aja Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar bisa panen, enggak gitu Bapak Ibu. Tapi bagaimana tujuan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga makanya poin yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen harus memiliki cara pandang yang diperbaharui. Yes, si Paulus sendiri berkata bahwa ia dipenjara karena Kristus. Dia dipenjara karena Kristus. Surat ini ditulis di dalam penjara pada masa pemerintahan Raja Nero, nama rajanya Nero, semasa penjajahan oleh Roma. Enggak boleh. Jangan pikir kalau udah, oh ya, udah bertobat ya, oh langsung baik terus dia hari, dia enggak ada tantangan. Enggak. Tantangan tetap datang, masalah tetap datang, godaan tetap ada. Dan jangan berharap hidup kita langsung tiba-tiba ada pikiran yang baru. Enggak. Yang ada proses, yang ada pikiran yang diperbaharui. Persembahan yang hidup, artinya kalau hidup Bapak Ibu, bernafas dia kalau hidup. Kalau hidup bertumbuh dia. Kalau begitu-gitu aja dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, udah 10 tahun jadi orang Kristen begitu-gitu aja, enggak bertumbuh persembahan hidup Bapak Ibu. Kalau hidup bertumbuh, ciri-ciri bertumbuh, ciri-ciri hidup, makhluk hidup bertumbuh. Yang lain bergerak imannya Bapak Ibu. Kalau kita adalah persembahan yang hidup, ada pergerakan. Saya bacakan yang kedua lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa Bapak Ibu? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pikiran kita mengalami pembaharuan, berubah yang dulunya sebelum percaya Yesus sama sesudah percaya Yesus. Bagaimana cara kita dulu sebelum percaya Yesus melihat masalah dengan sekarang setelah percaya Yesus, beda cara melihat masalah, beda. Menangani masalah beda. Orang yang nggak percaya Yesus sebelum percaya Yesus menangani masalah di dalam rumah tangganya dengan yang sudah mengikuti Yesus, beda harusnya. Boleh orang yang sana yang nggak mengikuti Yesus, nggak percaya Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika ada masalah di rumah tangganya pilih cerai, lari dari rumah, bunuh diri. Tapi kalau kita yang sudah mengikuti Yesus, tidak begitu cara menyelesaikan masalah. Gandeng tangan, berdoa bersama, membahas masalah dengan hati yang damai sejahtera. Begitu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu.